Sebagai orang percaya tentu kita rindu setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, mendapatkan jawabannya melalui iman kita kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memiliki iman yang luar biasa? Simak perenungan firman Tuhan kali ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa itu iman? Penulis Ibrani menuliskan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kehidupan orang percaya tidak lepas daripada namanya iman. Iman bukan keyakinan pada diri sendiri, tetapi iman adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Iman memang belum melihat apa yang kita harapkan terjadi, tetapi iman percaya bahwasanya apa yang kita harapkan pasti terjadi. Jadi iman itu adalah pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Jadi miliki iman itu dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya iman yang kita miliki itu menjadi iman yang teguh, iman yang luar biasa sehingga pengharapan kita terjadi atas kehidupan kita. Yang pertama, iman yang luar biasa tidak lahir dari usaha kita sendiri, tetapi merupakan buah dari apa yang kita dengar selama ini. Roma 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tahu bahwasanya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Coba cek dalam diri kita masing-masing. Apa yang selama ini kita dengar? Apa yang selama ini masuk dalam pendengaran dan pikiran kita? Apakah itu hanya berita-berita di televisi atau dari sosial media yang kebenarannya belum pasti, yang itu kita dengar setiap hari? Jangan sampai itu yang sering kita dengar dan justru melemahkan iman kita. Jangan sampai juga apa yang kita dengar kisah-kisah horor, mistis, yang itu juga melemahkan setiap iman kita. Tetapi biarlah kita boleh mendisiplinkan diri kita setiap hari mendengar firman Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang memberikan pengharapan, dan itu yang akan membuat iman kita menjadi bertumbuh sehingga iman kita bisa mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan, dan mendatangkan apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama, perhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini. Itu penting sekali. Makanya mau tidak mau, yuk kita mendisiplinkan diri kita. Setiap hari paling tidak satu pasal atau minimal satu ayat yang kita baca dari firman Tuhan, yang kita perkatakan dan yang kita dengar. Sehingga lewat firman tersebut kita memiliki pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bukan berarti kita tidak boleh menonton televisi atau melihat sosial media. Boleh, tetapi sesuai dengan porsinya saja. Dan jangan terlalu banyak mendengar hal-hal yang negatif yang membuat iman kita lemah. Tetapi perbanyaklah untuk senantiasa mendengar firman Tuhan. Sebab dengan kita memperbanyak mendengar firman Tuhan, maka kita semakin dikuatkan, kita semakin memiliki pengharapan yang pasti dan tidak tergoncangkan dalam Tuhan. Jadi yang pertama, perhatikan apa yang kita dengar, perhatikan apa yang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, supaya iman kita bisa senantiasa bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, iman yang luar biasa adalah iman yang diperkatakan. Markus 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, jadi ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asalkan tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi yang kedua, iman yang luar biasa itu adalah iman yang diperkatakan, bukan sekedar masuk dalam hati kita. Iman yang luar biasa adalah iman yang demikian, iman yang diperkatakan seperti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus. Berkata kepada gunung ini beranjak, asal
tidak bimbang, tetapi percaya apa yang diperkatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Makanya kekristenan mengajarkan bahwasanya setiap iman kita juga sertai dengan perkataan iman atau perkataan profetik. Kita percaya ketika kita beriman dalam hati kita, kemudian kita berucap, maka yang kita ucapkan itu sudah disediakan dalam alam roh dan tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk jadi kenyataan dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita beriman, juga belajarlah untuk mengucapkan kata-kata profetik. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sakit, cobalah untuk senantiasa beriman kepada Tuhan dan juga perkatakan kesembuhan terjadi atas sakit penyakit kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami kekurangan dalam keuangan, cobalah untuk senantiasa beriman kepada Tuhan dan juga perkatakan bahwasanya Tuhan sanggup untuk mencukupkan, untuk memberkati kehidupan ini, sehingga apa yang kita perkatakan itu terjadi. Ingat, perkataan kita ada kuasanya. Kalau kita belajar bersama-sama, bahwasanya firman Tuhan itu tidak jauh-jauh, ada di mulut dan hati kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, itu juga nantinya terjadi ketika kita mengucapkan dengan penuh iman, dengan penuh percaya, dan tidak bimbang. Jadi yang kedua, perhatikan apa yang kita ucapkan. Jangan sembarang untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Jangan sembarang untuk mengucapkan hal-hal yang membuat iman kita lemah. Tetapi teruslah ucapkan perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan kesembuhan. Sehingga lewat iman kita dan lewat ucapan kita pula, maka kita menerima apa yang kita harapkan. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama, perhatikan apa yang kita ucapkan dan ucapkan iman itu dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, iman yang luar biasa adalah iman yang disertai perbuatan. Kita baca dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang ketiga, iman yang luar biasa itu adalah iman yang disertai perbuatan. Bukan sekedar kita beriman, bukan sekedar kita mengucapkan iman kita, tetapi juga kita melangkah dalam perbuatan. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus menghadiri pesta pernikahan di Kana, pada waktu itu yang punya kerja, dia kehabisan air anggur. Nah, dalam tradisi Yahudi, air anggur ini adalah melambangkan sukacita, berkat, kelimpahan, dan itu ada dalam setiap pesta pernikahan. Jadi apabila dalam pesta pernikahan mereka kehabisan anggur, tentu akan membuat malu yang punya kerja. Makanya Tuhan Yesus pada waktu itu menyuruh para pelayan ini untuk mengisi air di tempayan-tempayan. Sekali lagi, menyuruh para pelayan ini untuk mengisi air di tempayan-tempayan. Apa yang terjadi? Para pelayan tersebut melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka mengisi air di tempayan-tempayan, kemudian sesudah itu Tuhan Yesus menyuruh untuk pelayan tersebut mencedok air tersebut dan dibawa ke pemimpin pesta. Dan ketika dibawa ke pemimpin pesta, air yang sudah dicedok dari tempayan tersebut, maka pemimpin pesta tersebut heran sebab dia merasakan air anggur tersebut sangatlah terbaik dari yang sudah ada disajikan. Dan ini adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan adakan pada waktu pernikahan di Kana. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus berfirman, kalau para pelayan tersebut tidak melangkah, pasti juga tidak akan ada mujizat. Demikian pula iman kita. Kita percaya Tuhan mengadakan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita, lewat iman kita. Tapi, kalau kita tidak melangkah dalam tindakan nyata, dalam perbuatan kita, juga kita tidak akan menerima apa yang kita imani. Kalau hari-hari ini Tuhan berfirman untuk kita buka usaha, dan kita punya iman bahwasanya Tuhan memberkati, jangan ragu untuk melakukan, untuk segera bertindak apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita membuka usaha. Jangan hanya menunggu, tetapi mulailah bertindak. Sebab
tindakan yang disertai iman itulah yang menghasilkan mujizat. Ketika kita bertindak dengan iman, maka saya percaya Tuhan sedang membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Jadi penting sekali, iman harus disertai perbuatan, sehingga menghasilkan mujizat, menghasilkan kesembuhan, menghasilkan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, sekali lagi, perhatikan apa yang kita dengar. Yang kedua, perhatikan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, segeralah melangkah untuk mewujudkan iman kita. Sehingga dengan demikian kita memiliki iman yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan berkenan atas setiap iman kita. Dan kita menerima apa yang menjadi pergumulan dan doa-doa kita lewat iman kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.